Pada hari ini kita diingatkan oleh Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan bahwa semua yang diciptakan, semua yang indah, yang megah, yang bagus, semuanya pada suatu saat juga akan berlalu. Sebagaimana Yesus mengingatkan para murid dan orang-orang yang mengagumi bait Allah bahwa bait Allah itu akan berlalu, akan hancur, bahkan tidak ada batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Yesus meramalkan kehancuran bait Allah yang akan memang terjadi pada tahun 70 di mana Jenderal Titus menghancurkan bait Allah. Tapi Yesus juga selain mengingatkan bahwa semua yang indah, semua yang diciptakan akan berlalu, Yesus juga mengingatkan para murid untuk menjadi orang-orang yang waspada dan mawas diri. Karena selain semua akan berlalu, akan juga muncul nabi-nabi palsu, muncul penyesat-penyesat yang menyesatkan orang dengan menggunakan nama Tuhan sendiri. Ada banyak hal yang akan terjadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengingatkan kita semua untuk dalam hidup ini memiliki kepekaan, memiliki kewaspadaan yang harus kita bangun dalam hidup kita. Bahwa kita perlu tahu apa yang penting, apa yang perlu kita miliki dalam hidup ini untuk menyongsong akhir dari perjalanan persiaran hidup kita di dunia ini. Kita tahu bahwa hidup ini suatu hari juga akan berakhir. Kita tidak hidup selamanya. Hari Tuhan juga akan datang kepada kita. Itu adalah sebuah kepastian dalam perjalanan kehidupan kita. Maka kita perlu tahu apa yang penting yang perlu kita siapkan dalam hidup kita ini. Tuhan mengingatkan kita bahwa kematian akhir dari hidup kita adalah sebuah kepastian. Maka kita perlu membangun sebuah sikap, perlu mempersiapkan diri dalam hidup ini. Apa yang penting yang perlu kita bangun agar ketika hari Tuhan itu datang, kita siap sedia, bukan menjadi sebuah jerat, tetapi kita dapat menyongsong hari Tuhan itu dengan pelita yang bernyala, dengan sebuah kesiapan hati yang penting. Maka untuk membangun semuanya itu kita perlu punya keheningan batin. Maka itu Bunda Teresia mengatakan bahwa keheningan itu menjadi nilai yang penting. Bunda Teresia mengingatkan kita bahwa Allah itu berbicara dalam keheningan batin dan mendengarkan adalah permulaan dari doa. Kita diajak untuk senantiasa mendengarkan Tuhan yang mampu berbicara dalam keheningan hati kita. Kita hidup dalam dunia di mana orang selalu suka akan apa yang namanya keramaian, mendengarkan apa yang banyak dikatakan orang, mendengarkan influencer di mana-mana. Orang suka akan hal-hal yang bergemuruh, yang sukacita, yang ramai, bahkan itu juga masuk dalam liturgi. Orang lebih suka mencari di mana ada liturgi yang ramai, yang penuh dengan sesuatu yang wow. Tetapi Tuhan mengingatkan kita seperti yang dikatakan oleh Bunda Teresia, bahwa Tuhan itu berbicara dalam keheningan hati. Dan kitab suci sendiri menunjukkan banyak hal. Dalam perjanjian lama, Allah menjumpai Elia itu bukan dalam badai, tetapi justru dalam angin sepoi-sepoi, dalam keheningan. Tuhan juga dalam seluruh perjalanannya berbicara dengan Bapa justru dalam keheningan, dalam ketenangan, dalam sesuatu yang biasa-biasa saja. Maka itu mari semoga kita juga keheningan membantu kita supaya tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan, sehingga kita tahu apa yang perlu kita siapkan dan tidak tergoda oleh keramaian-keramaian di mana-mana. Dan dengan demikian, kalau kita mampu untuk mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan hidup kita,
maka kita mampu untuk mempersiapkan apa yang penting, sehingga ketika hari Tuhan datang, kita siap untuk menyambutnya dengan penuh sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.